Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh diizinkan bertemu walaupun kita masih diizinkan online. Tetapi tentunya ini untuk menjaga kita semua dan saya rindu dengan ini kita diberkati dengan kesehatan, kekuatan dan bersyukur sampai saat ini kita masih bisa bersama-sama. Baik, hari ini di ibadah online ini kita akan belajar bersama-sama dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Hari ini saya akan dasari dari yang saya garis bawahi adalah di ayat yang ke-14 disebutkan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu, dan selanjutnya. Saudara, saya garis bawahi di apa arti hidupmu. Ketika kita menjalani atau mengalami atau menjalani kehidupan kita, saudara, di dunia itu ada dua versi, ya. Apa arti hidup menurut orang dunia dan apa arti hidup menurut Rasul Paulus, orang yang terpilih oleh Tuhan. Di ayat ini dijelaskan, ketika ayat yang ke-13 disebutkan, saudara bisa perhatikan di sana. Jadi jika sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Saudara, ini arti hidup versi dunia. Arti hidup versi dunia adalah mereka pengen mendapatkan kesuksesan. Dan ingat, kalau saudara perhatikan, kesuksesan mereka itu dilihat dari apa? Saudara perhatikan di ayat yang terakhir, poin yang terakhir di ayat yang ke-13 disebutkan kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Mereka memaknai kehidupan, mereka mengartikan hidup itu adalah aku bisa sukses kalau aku mendapatkan keberhasilan atau keuangan yang banyak, materi yang banyak, keuntungan yang banyak. Jadi kalau saya melihat di sana, orang dunia lebih melihat kesuksesan materi. Segala sesuatu dihitung, segala sesuatu diukur dari materi. Orang dikatakan sukses dihitung dari materi. Coba perhatikan, aku akan pergi ke kota Anu, dia punya cita-cita, oke cita-cita, tetapi lebih ke arah ambisi. Aku pengen mendapatkan untung yang banyak. Dan kalau saudara perhatikan, di situ orang dunia lebih mengarah kepada keberhasilan atau sukses materi. Sukses materi itu bicara tentang apa? Yaitu dia lebih mencari. Ketika dia dikatakan sukses ketika dia punya materi yang sangat luar biasa. Dikatakan hebat karena punya kekayaan yang luar biasa. Sehingga kalau saya perhatikan di sini, orang yang memiliki pandangan seperti ini, dia akan berusaha dengan upaya mengeruk materi, mengejar materi, berusaha mencari keuntungan yang banyak dan dia memperkaya diri. Karena dia orientasinya aku sukses ketika materiku sudah banyak.
Dia memaknai kehidupan, aku bisa katakan hidupku sukses ketika aku untung banyak, ketika aku punya jabatan, ketika aku punya posisi yang tinggi. Sebab kalau saudara perhatikan bagaimana di dalam kitab Ibrani ini dikatakan, kamu congkak. Jadi lebih kepada keangkuhan, egonya lebih tinggi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, padahal kalau kita melihat materi, finansial, harta yang kita miliki itu nilainya adalah fana. Nilainya hanyalah sementara. Alkitab katakan sebentar itu akan lenyap. Untuk itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita perhatikan di ayat ini. Dan kita boleh melihat, mengukur apakah hidup kita berorientasi kepada hal-hal duniawi, sukses materi, yang bicara tentang material, yang bicara tentang finansial, yang bicara tentang jabatan, keangkuhan dan sebagainya. Saudara, itu nilainya sangat sederhana. Jadi ini apa arti hidupmu ketika kita perhatikan hidup kita itu sebagai hidup duniawi. Tetapi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di situ ada hidup versi rohani, memaknai, mengartikan hidup dengan benar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, coba perhatikan ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara, coba ayat yang ke-16. Ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, ini bicara tentang apa? Coba beda ketika orang yang duniawi tadi mengartikan hidup, aku bisa sukses, yang penting aku bisa berjualan, aku bisa berdagang, aku bisa mencari untung. Dan di situ poin yang ayat yang ke-16, bisa memegahkan diri. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-15 disebutkan, ya, di situ dikatakan sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Saudara, sekarang kita akan belajar. Kalau tadi versi memaknai kehidupan versi dunia, sekarang kita akan belajar memaknai kehidupan versi rohani. Versinya Rasul Paulus. Rasul Paulus, coba perhatikan di dalam kitab Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-17. Baik, kita buka bersama-sama, ya. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22 disebutkan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata, kalau aku hidup itu berarti aku bekerja memberikan buah. Rasul Paulus berkata, aku nek urip harus menghasilkan buah. Tetapi untuk bisa berbuah itu saya belajar, saudara. Rasul Paulus tidak hanya berkata aku menghasilkan buah, tidak. Tetapi saya ingat sekali bagaimana konsep yang ditanam, diajarkan, konsep yang dimiliki oleh Paulus di situ. Konsep menghasilkan buah itu bicara tentang konsep pohon. Konsep pohon tidak akan pernah bisa langsung tahu-tahu menghasilkan buah, tidak, saudara. Tetapi buah itu tentunya diawali dari
bagaimana benih itu ada, yaitu benih iman. Dan benih yang iman itu boleh semakin berakar. Ada akar iman yang berakar di dalam Tuhan, iman yang semakin mendalam, iman yang semakin berakar di dalam Tuhan, semakin menggigit, semakin kuat. Baru ada tumbuh, saudara, ada pertumbuhan. Di dalam pertumbuhan itu di sana dikatakan dibangun. Kata yang dipakai adalah kata dibangun. Artinya apa? Kalau kita sudah punya iman yang kuat, kita bertumbuh dan akhirnya kita dibangun. Rasul Paulus tidak berkata versi lain, tetapi dia berkata dibangun. Kata dibangun itu artinya apa? Ada kerelaan untuk dibentuk, ada kerelaan untuk diproses, ada kerelaan untuk dibuat seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga disebutkan di sana dibangun, saudara. Baru setelah berakar, bertumbuh, dibangun, baru endingnya menghasilkan buah. Itu kekristenan. Jadi kalau kita perhatikan, arti hidup buat Rasul Paulus adalah ketika aku hidup menghasilkan buah. Untuk menghasilkan buah, ingat, perlu kita punya iman yang semakin berakar. Dibangun, kita harus berakar di dalam Dia, kita harus berakar. Dengan cara apa? Ayo bangun hidup pribadi dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi, bangun hubungan berkelompok, beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini mungkin tidak mungkin untuk kita bergabung bersama-sama, tetapi secara pribadi bangun hubungan dengan Tuhan. Nanti kalau ada kesempatan untuk beribadah, ayo bersekutu bersama-sama. Kita betul-betul di situ dibangun di dalam Tuhan. Dan kita menghasilkan buah. Rasul Paulus dikatakan apa? Buahnya. Saudara, kalau saya lihat di situ, Rasul Paulus juga pribadi dia bekerja. Dia seorang pelayan tetapi dia bekerja. Tetapi dia bekerja bukan untuk dirinya sendiri. Dia bekerja untuk mendukung pelayanan. Dia bekerja supaya dia tidak menjadi beban buat jemaat. Sebenarnya kalau dia boleh menikmati hasil buah pelayanannya, boleh dimanapun dia ada dan itu bisa menikmati. Tetapi Rasul Paulus tidak mau jadi beban. Tujuannya apa? Supaya aku menghasilkan buah. Yaitu ketika aku mendapatkan sesuatu, aku bisa melancarkan pelayananku, bisa melancarkan pekerjaanku, bisa melancarkan pekerjaan Tuhan yang ada. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, di situ Rasul Paulus berkata, aku menghasilkan buah, saudara. Memberi buah, yaitu buah untuk apa? Membangun jemaat yang semakin takut akan Tuhan. Dan ketika membangun jemaat yang takut akan Tuhan, Rasul Paulus berkata, Tuhan, buah kehidupanku adalah ketika aku boleh melayani Engkau dengan segenap hati. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus, dia adalah satu pribadi yang benar-benar, kalau saya melihat, bisa mengartikan hidup dengan tepat. Menghasilkan buah dengan apa? Aku berakar. Kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus dulu adalah orang yang membenci kekristenan, tetapi semakin dia beriman, berakar kuat sekali. Dan dia dibangun di situ. Dan dia betul-betul bisa menghasilkan buah pelayanan yang luar biasa. Tulisan Alkitab, tulisan kitab Perjanjian Baru itu 40% ditulis oleh Rasul Paulus. Jemaat-jemaat dibangun oleh Rasul Paulus. Itulah buah yang ada. Dan hasilnya apa? Bisa dilihat sampai sekarang. Andai kata pada waktu itu Rasul Paulus hanya mementingkan jabatan, hanya mementingkan posisi sebagai ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, apa yang terjadi, saudara? Dia tidak tercatat di Alkitab sampai sekarang. Tetapi karena dia berakar, berbuah, dia dicatat di Alkitab. Bukan hanya dicatat di Alkitab, tetapi dicatat di buku kehidupan yang ada. Dan dia menikmati berkat yang luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu, apa arti hidupmu? Apakah kita akan mengartikan hidup, memaknai hidup dengan hal-hal yang fana, atau seperti Rasul Paulus memaknai hidup, mengisi kehidupan dengan kualitas iman yang berakar, bertumbuh, dibangun dan menghasilkan buah. Sehingga saudara, ketika kita bisa melakukan sesuatu, ingat Alkitab katakan, jangan untuk kemegahan kita sendiri, bukan untuk kecongkaan kita sendiri, tetapi Rasul Paulus sama-sama bekerja. Tetapi Rasul Paulus, ketika aku bekerja menghasilkan apa? Aku itu sebagai buah, yaitu aku bisa melayani sesama,
aku bisa melayani Tuhan? Pakai hidup kita, bukan untuk diri kita. Orientasi hidup kita bukan kepada ego kita, tetapi orientasi kita kepada karya dan pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Engkau memberkati kami ya Tuhan, kalau hari ini kami diizinkan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh bertanya, apa arti hidup? Dan hari ini Tuhan tunjukkan arti hidup dua versi. Versi dunia, ketika mereka memaknai kehidupan keberhasilan hidup itu adalah ketika mereka mendapatkan materi yang banyak, jabatan yang tinggi, dan juga keangkuhan yang tinggi sebagai kebanggaan diri pribadi. Tetapi Tuhan, Engkau juga menunjukkan kepada kami bagaimana kami memaknai kehidupan ini sebagai dari sisi Alkitab yang Tuhan nyatakan kepada kami, yaitu Tuhan, bagaimana kami harus hidup, yaitu menghasilkan buah. Untuk bisa menghasilkan buah, kami harus berakar, menancapkan iman kami. Kami harus bertumbuh, kami semakin dibangun dalam persekutuan kami, dan kami dibangun dengan karakter kami, sehingga Tuhan, kami berakar dan dibangun di dalam Tuhan. Artinya kami boleh menghasilkan buah, yaitu untuk orang lain sesama kami, dan juga yang terutama adalah untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Kami ingin memiliki arti kehidupan yang sebenarnya sesuai yang diajarkan Rasul Paulus. Untuk itu Tuhan, berkati kami. Hari ini biarlah kami boleh menerapkan dalam setiap kehidupan kami, yaitu Tuhan, kami boleh hidup berguna buat orang-orang di sekitar kami. Kami boleh hidup berguna buat keluarga kami. Kami boleh hidup berguna buat gereja kami. Kami boleh hidup berguna buat orang-orang di sekitar kami. Kami boleh hidup berguna untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Bukan untuk kemegahan kami, bukan untuk ego kami, bukan untuk kebanggaan kami, tetapi benar-benar untuk Tuhan, supaya kami boleh memiliki makna kehidupan yang sangat kami nikmati dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami mohon berkat yang dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Baiklah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Rohul Kudus menyertai hidupmu senantiasa, sehingga diberkatilah hidupmu, diberkatilah kekuatanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah perekonomianmu, dan apapun yang kamu perbuat akan dibuat berhasil oleh Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah yang benar-benar melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, kiranya hari ini kita diberkati dalam kemuliaan dan kasih Tuhan. Shalom.